Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta. Bersama saya, Doni Akbar Ghazali, dosen Fakultas Kedokteran Bagian Anatomi dan Embriologi Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini kita akan belajar bersama-sama tentang topik anatomi sistema muskuloskeletal. Pada video ini, kita akan membahas tentang tulang, pars tibia, ekstremitas inferior pada regio femoris. Pada regio femoris hanya terdapat satu tulang, yaitu os femur. Os femur merupakan os longum yang terdiri dari epifisis, proximalis, diaphysis, dan epifisis distalis. Sebelum kita mengidentifikasi bagian-bagian daripada os femur, maka kita perlu mempelajari bahwasanya os femur ini adalah os femur yang dekstra atau os femur yang sinistra. Pertama-tama kita akan mengidentifikasi bagian proksimal daripada os femur. Bagian proksimal daripada os femur, ciri khasnya ada caput femoris. Setelah kita mengetahui bagian proksimal dan bagian distalnya, maka kita perlu mengidentifikasi bagian medial dan bagian lateralnya. Bagian medial daripada os femur, ciri khasnya ada caput femoris juga. Setelah kita mengetahui bagian proksimal, bagian medial, maka kita akan mengidentifikasi bagian anterior dan bagian posteriornya. Pada bagian posterior, ciri khasnya ada linea aspera. Bagian anterior biasanya halus, sedangkan bagian posteriornya dia kasar. Setelah kita mengetahui bagian proksimal, bagian medial, dan bagian posterior daripada os femur, maka kita bisa mengidentifikasi bahwasanya os femur yang kita pelajari adalah os femur yang sinistra. Setelah kita mengetahui bahwasanya yang kita pelajari adalah os femur yang sinistra, maka kita akan mempelajari bagian-bagian yang ada pada os femur. Untuk mempermudah mempelajari bahwasanya bagian-bagian daripada os femur, maka kita akan mempelajarinya melalui bagian daripada os longum itu sendiri, yaitu epifisis proximalis, diaphisisnya, dan epifisis distalisnya. Nah, kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah epifisis proximalis. Bangunan yang ada pada epifisis proximalis yang paling utama adalah caput femoris. Dia bentuknya seperti bola. Dia akan bersendi dengan acetabulum membentuk articulatio coxae yang bertipe spheroidea atau ball socket joint. Bangunan yang kedua yang ada yang pada bagian epifisis proximalis daripada os femur terletak pada caputnya, yaitu ada sebuah cekungan yang dinamakan fovea capitis femoris. Fovea capitis femoris merupakan tempat perlekatan dari ligamentum teres capitis femoris yang nanti akan memperkuat articulatio coxae itu sendiri. Setelah ada caput, di bagian lateralnya atau di bagian lateral yang lebih ke distalnya itu nanti ada sebuah leher yang dinamakan column femoris. Kolom femoris nanti akan rawan cedera. Nah, pada bagian lateralnya nanti ada sebuah penonjolan yang besar yang dinamakan trochanter mayor. Trochanter mayor merupakan tempat insersio dari musculus gemellus medius, musculus gemellus minimus, dan musculus piriformis. Pada bagian distal trochanter mayor akan terdapat trochanter minor. Trochanter minor merupakan tempat insersio dari musculus iliopsoas. Pada bagian anterior, trochanter mayor dan trochanter minor akan dihubungkan oleh suatu garis yang dinamakan linea intertrochanterica, karena dia menghubungkan antara dua trochanter. Pada bagian posteriornya, antara trochanter mayor dan trochanter minor akan
dihubungkan oleh sebuah peninggian yang disebut crista intertrochanterica, yang merupakan tempat insersio dari musculus quadriceps femoris pada tuberculum quadratumnya. Pada bagian dalam dekat kolum femoris nanti ada sebuah cekungan pada bagian medial daripada trochanter yang mayor yang dinamakan fossa trochanterica. Fossa trochanterica merupakan tempat insersio dari musculus gemellus superius dan insersio dari musculus obturatorius yang internus. Itu adalah bagian-bagian yang penting pada epifisis yang proximalis. Setelah kita belajar mengenai epifisis proximalis, maka kita akan belajar diafisisnya atau corpus femorisnya. Corpus femoris mempunyai fascies anterior yang halus dan fascies posterior yang kasar. Fascies anterior daripada os femur merupakan tempat origo dari musculus vastus yang intermedius. Sedangkan fascies yang posterior ciri khasnya ada linea aspera. Linea aspera nanti akan membagi fascies posterior menjadi fascies posterior yang medial dan fascies posterior yang lateral. Linea aspera itu sendiri nanti akan dibentuk oleh dua garis, yaitu labium mediale dan labium yang laterale. Labium yang laterale merupakan tempat origo dari musculus biceps femoris caput breve. Sedangkan labium yang mediale merupakan tempat insersio dari musculus adductor longus. Pada bagian proksimal linea aspera akan terdapat tuberositas glutea. Tuberositas glutea merupakan tempat insersio dari musculus gluteus yang maximus. Sedangkan pada bagian medialnya akan terdapat sebuah garis yang disebut linea pectinea. Linea pectinea merupakan tempat insersio dari musculus pectineus. Ke arah distal, linea aspera akan terbagi menjadi dua garis, yaitu linea supracondylaris yang medialis dan linea supracondylaris yang lateralis. Kedua linea itu akan membatasi sebuah daerah atau dataran yang disebut fascies poplitea. Fascies poplitea merupakan tempat origo dari musculus gastrocnemius. Linea supracondylaris yang medialis merupakan tempat insersio dari musculus adductor magnus. Sedangkan linea supracondylaris yang lateralis merupakan tempat origo dari musculus plantaris. Setelah kita mempelajari epifisis proximalis dan diafisis, maka kita akan mempelajari epifisis distalisnya. Pada epifisis distalis daripada os femur, pada bagian distalnya terdapat condylus lateralis et condylus yang medialis. Condylus lateralis et medialis akan membentuk artikulasio dengan menisco mediale et menisco laterale membentuk artikulasio menisco femoralis. Pada bagian lateral daripada condylus yang lateralis nanti akan menjadi tempat sebagai origo dari musculus popliteus. Pada bagian proksimal daripada condylus lateralis et condylus medialis akan terdapat sebuah penonjolan yang dinamakan epicondylus lateralis et medialis. Condylus lateralis et medialis pada bagian anterior akan dihubungkan oleh fascies yang dinamakan fascies plateralis. Fascies plateralis akan bersendi dengan fascies articularis platella membentuk artikulasio femoro plateralis.
Articulatio femoroplateralis mempunyai tipe arthodial. Articulatio femoroplateralis akan bersama-sama dengan articulatio meniscofemoralis dan articulatio meniscotibialis membentuk articulatio genu dengan tipe gingilimus. Sedangkan pada bagian posteriornya, condylus lateralis et medialis akan dipisahkan oleh sebuah cekungan yang dinamakan fossa intercondylaris. Fossa intercondylaris pada bagian proksimalnya akan dibatasi oleh linea intercondylaris. Demikian penjelasan mengenai tulang pars libra ekstremitas inferior pada regio femoris. Semoga menambah pemahaman teman-teman semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Materi ini bisa dipelajari lanjut pada textbook masing-masing. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.